Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kembali bersama channel ini ya untuk memberikan informasi maupun updatean terbaru tentang progres yang ada di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Baik, di sore hari ini kita akan melihat secara keseluruhan aktivitas pengerjaan yang bisa kita pantau bersama-sama ya. Pengerjaan lanjutan masih terus dilakukan di zona parkir, zona tengah maupun untuk penyambungan sistem drainase sisi timur, maupun di bagian tengah masih terus diupayakan penuntasan supaya lebih siap nantinya untuk menyambut dari balapan nasional maupun internasional yang akan kita gelar di sini. Ya, begitu juga untuk jalan provinsi sepanjang 5,3 km sudah tersambung semuanya, dan saat ini penanaman rumput area atau penghijauan sudah mulai terlihat ya, tampak jelas di kamera udara kita ini, di mana di bagian sisi sebelah kanan maupun di area depan sirkuit Mandalika ini sendiri sudah terlihat sangat bagus ya. Begitu juga untuk ikon-ikonnya yang berada di sini terus dirawat supaya lebih indah nantinya. Dan di sore hari ini juga kita akan lihat di bagian timur maupun di Bukit 360 ya, capaian sejauh ini yang bisa kita pantau tentu. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, untuk pengerjaan sirkuit Mandalika saat ini masih berlangsung ya di zona parkir yang ada di belakang PI Village. Seperti yang kita lihat di sini ya, untuk penghamparan atau pemadatan lapisan dasarnya terus dilakukan. Setelah itu nanti akan dihamparkan lapisan agregat dan dicor juga ya, supaya lebih siap nanti untuk menyambut balapan yang akan diadakan. Ya, jadi secara umum ya, semenjak WSBK 2022 sampai saat ini kondisi aspal trek dan keseluruhan ya infrastruktur pendukung di dalam lintasan maupun luar lintasan dikonfirmasikan jauh lebih baik dibandingkan dengan misalnya pada saat gelaran MotoGP di awal tahun 2022 ya. Ya, di sela-sela gelaran CBR Track Day yang kita selenggarakan minggu lalu tentunya ya, tim berkesempatan menginterview Pak Awal Lutfi Andika ya, Track dan Race Control Supervisor MJPA, untuk memperoleh informasi ya mengenai upgrade apa saja yang telah dilakukan dan telah dikerjakan tentunya di sekitaran sirkuit Mandalika ini. Ya, jadi banyak sekali yang dijelaskan Pak Dika pada tim, cukup mengkonfirmasi ulang beberapa informasi ya sebelum, bahwa secara umum semua bagian badan trek telah mengalami pengaspalan ulang. Ya, tentu di aspal baru ya, bukan dilapisi ulang, melainkan terlebih dahulu dilakukan pengupasan atau reservasi tersebut ya. Setelah itu dilanjutkan untuk dilakukan pelapisan-lapisan atas ya, yaitu lapisan SMA tersebut. Ya, untuk mengenai aspal baru, berdasarkan hasil riset dan juga bantuan dari konsultan Dromo di bawah pimpinan Jarno Zavanelli ya, secara umum proses mixing tidak banyak berubah. Namun kali ini Mandalika menggunakan campuran aspal secara umum memiliki tingkat porositas ya lebih kecil dan lebih halus seperti itu. Namun menurut Pak Dika tetap memiliki spek tekstur yang sama ya dengan permukaan aspal sebelumnya, untuk tetap menghadirkan kualitas grip yang tak jauh berbeda. Hal ini pun juga dirasakan saat 2 kali melakukan track day dalam jangka waktu 2 pekan berturut-turut di Mandalika. Ya, selain itu juga Pak Dika menjelaskan bahwa beberapa upgrade minor mengenai sudut camber di beberapa tikungan ya, yang dibuat sedikit lebih miring untuk membuat lebih baik masalah drainase air, membuat air cepat surut, aspal cepat mengering ya, tidak terjadi genangan dan tidak terjadi aliran menyilang dari air ketika hujan deras turun. Ya, Mandalika juga mengupgrade curb di beberapa tikungan pada sektor 1 dengan jenis negatif curb Misano.
yang secara fisik berupa penambahan panjang menjadi 1,5 meter ya, dari awalnya hanya 1 meter. Upgrade ini berdasarkan masukan dari mantan safety officer FIM Grand Prix Franco Chini, teman-teman. Ya, selain itu juga Mandalika mengkonfirmasikan penggunaan material kerikil baru yang akhirnya diputuskan untuk diambil di sumber yang lebih dekat, yakni di Gunung Rinjani, teman-teman. Wah, luar biasa tentunya ya. Teman-teman sudah tahu semuanya ya tentang itu, tapi kita kupas sedikit supaya lebih tahu tentang sirkuit Mandalika ini sendiri. Ya, Pak Dika tidak menutupi bahwa sirkuit Mandalika sedang dalam proses melakukan homologasi untuk FIA dengan tujuan ultimate ya, penyelenggaraan Formula One. Secara umum infrastruktur sudah sangat bagus ya untuk sirkuit, namun memang ada beberapa masukan dari FIA seperti persiapan mengenai evakuasi mobil yang jelas berbeda dengan motor ya. Kita lihat saja nanti perkembangan di tahun 2023 ya, seperti itu ujar Pak Dika. Baik, dan di sini kita lanjut untuk melihat aktivitas pengerjaan di zona timur yang berada di sini. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama, pengecoran terus berlangsung sampai sore hari ini ya. Di bagian sisi kanan yang ada di sini untuk pintu gerbang utama zona timur, di mana di sini juga akan dilakukan pengecoran seperti yang ada di bagian depan sini ya, supaya lebih siap nantinya, tidak becek lagi tentunya untuk area parkir yang berada di sana. Begitu juga untuk pengerjaan yang bisa kita pantau di sisi timur ini untuk sambungan sistem drainase. Ya, ini bisa terlihat ya teman-teman, kita masih melanjutkan aktivitas mereka untuk penyambungan di sistem saluran air yang berada di sini dan langsung terarah ke bagian sisi timur ya, untuk buangan air yang berada di sini, maupun digunakan kemiringan supaya nanti langsung terarah ke sistem laguna yang berada di bagian tikungan ke 7 ya, atau di bawah tikungan ke 6 menuju ke 7 tersebut. Karena di sana ada sistem drainase yang sudah tertanam dulu, mungkin teman-teman ingat semuanya ya. Ketika awal permulaan dibangun sirkuit Mandalika ini, kita sudah pantau bersama-sama. Dan di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di bagian sistem drainase yang sambungan tadi kita bilang ya, dimana pengerjaannya juga ini sudah sore memang, jadi para pekerja sudah mulai break ya untuk melanjutkan aktivitas mereka besok tentu. Dan di sini terlihat teman-teman kita untuk material-material yang sudah ditumpukkan di bagian belakang tribun ya, untuk saluran sistem drainase ini, dan langsung terbuang ke tikungan 12 atau 13 di sana ya. Nanti kita akan lihat juga untuk salurannya. Ya, begitu juga untuk pengerjaan di Bukit 360 maupun aktivitas yang bisa kita lihat di sini masih seperti biasa ya. Pengerjaannya tidak begitu terlihat banyak, tetapi perlahan-lahan karena memang kita tidak membutuhkan para pekerja yang banyak, karena memang hanya beberapa bagian yang dibenahi ya. Nanti tentunya ketika sudah siap dan sudah waktunya, tentu kita akan bekerja lembur juga ya, untuk menyelesaikan dari fasilitas-fasilitas yang belum dilakukan. Tapi saat ini memang ada beberapa titik saja yang perlu dikerjakan, dan ada beberapa orang yang masih terus bekerja di sini, terutama di bagian timur ya, terlihat banyak sekali tadi, dan di bagian sisi barat juga untuk area parkir di sana masih terus dikerjakan. Ya, untuk itu kita akan lihat secara keseluruhan, dan kita akan terus simak ya, terus akan memantau buat teman-teman semuanya. Untuk itu tetap stay tune, tetap bersama channel ini.